Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib mewasiatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jum'ah kita pada siang hari ini adalah kiat menggapai husnul khatimah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Husnul khatimah adalah akhir kehidupan kita yang baik. Akhir kehidupan kita di atas iman. Akhir kehidupan kita di atas Islam. Akhir kehidupan kita di atas tauhid. Akhir kehidupan kita di atas sunnah. Akhir kehidupan kita di atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dikatakan meraih husnul khatimah ketika akhir hayatnya berada di atas iman, Islam, tauhid, sunnah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diwafatkan
dalam keadaan yang baik dan yang terbaik. Itulah husnul khatimah. Setiap muslim pasti menginginkan hidupnya berakhir dengan husnul khatimah. Karena orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka ini adalah tanda kebaikan dan ada kemudahan-kemudahan setelahnya, yaitu ketika dia di alam kubur dan juga ketika di akhiratnya. Sebaliknya, jika seorang hamba di akhir hidupnya su'ul khatimah atau akhir hidupnya adalah kehidupan yang buruk, meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan setelahnya di alam kubur dan juga di akhiratnya kelak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan wal iyadu billah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Husnul khatimah ini adalah suatu yang didamba-dambakan oleh kaum muslimin. Mengapa? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupnya. Ketika seorang hamba akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan, maka itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hamba tersebut adalah orang yang baik. Sebaliknya, jika seorang hamba di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan buruk, meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dinilai, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir hidupnya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita semua ini khawatir, apakah nanti akhir hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Islam menganjurkan kita untuk jangan sampai kita mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tidak ada yang tahu akan akhir hayat kita, apakah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang akhir hayat kita. Kita semua hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hayat kita berada di atas husnul khatimah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Inna quluba bani Adama kulluha baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati-hatinya seorang hamba itu semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Seperti satu hati yang mana Allah Subhanahu wa taala memalingkannya kemana saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berdoa dengan doa Allahumma musarrifal qulub
sarrif qulubana ala ta'atik. Hadis riwayat Muslim. Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah yang maha memalingkan hati atau membolak-balikkan hati, maka palingkanlah hati kami di atas ketaatan terhadap-Mu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin, sebanyak-banyaknya, sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Karena apa ikhwatal iman? Rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi sekarang kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di akhir hayat kita dalam keadaan yaitu menyekutukan Allah. Wal iyadu billah. Bisa jadi sekarang kita dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di akhir hayat kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Karena hati kita berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha untuk menjadi orang yang taat. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, Allah memanfaatkannya. Qalu kaifa yasta'miluhu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Allah memanfaatkan kita? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal salih qabla mautihi, sebelum yaitu kematiannya. Bisa jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika dia masih muda, ketika masih hidupnya di awal kehidupannya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala karena ingin kebaikan terhadap hamba tersebut di akhir hayatnya, Allah berikan taufik kepadanya, Allah berikan hidayah kepadanya, Allah bimbing dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal salih sebelum kematiannya, sehingga dia akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah itu ada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang bersangkutan itu sendiri yang mengetahui apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Diri kita masing-masing nantinya akan mengetahui apakah kita berada dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah, yaitu ketika sakaratul maut dan di dalam proses kematian kita sampai dengan di dalam alam kubur. Kita masing-masing yang mengetahui ketika sakaratul maut tersebut Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya, yaitu melalui malaikatnya, mencabut nyawa seorang hamba dengan keadaan yang terbaik, maka ini adalah tanda husnul khatimah. Dan ini hanya diketahui oleh masing-masing dari kita. Tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita masing-masing. Dan yang kedua, keadaan yang kedua ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, husnul khatimah bisa diketahui oleh orang lain melalui tanda-tanda yang telah dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda husnul khatimah yang bisa kita ketahui, dan itu pun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, ketika seorang hamba itu akhir hayatnya
mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya dari kehidupannya la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya juga tanda-tanda yang bisa kita ketahui bahwasannya seorang tersebut husnul khotimah adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini bi'irqil jabini. Hadis riwayat Ahmad. Kematian seorang mukmin, kematian seorang yang beriman itu adalah bi'irqil jabini, dengan keringat pada, yaitu keningnya. Ini adalah tanda yang bisa kita lihat, tanda yang bisa kita saksikan. Di antaranya juga yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda seorang itu husnul khotimah. Ma ta'udduna asy-syahida fikum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna asy-syahida fikum. Apa yang kalian anggap sebagai seorang itu mati syahid di antara kalian? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di dalam keadaan fi sabilillah, berjihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid. Qala, lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Kalau begitu, orang-orang yang syahid dari umatku hanya sedikit, kalau hanya orang yang terbunuh di dalam jihad fi sabilillah saja. Qalu, faman ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, lalu siapa wahai Rasulullah? Qala, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbunuh di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan siapa saja yang meninggal di dalam jalan Allah, maka dia syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan terkena wabah ta'un, fahuwa syahid, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Maka siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka dia syahid. Fahuwa syahid wal ghariqu syahid. Dan orang yang tenggelam atau wafat meninggal dalam keadaan karena tenggelam, maka dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim juga, asy-syuhada'u khamsatun. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mut'inu, al-mabtunu, al-gharqu, wa sahibul hadmi, wasyahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah al-mat'unu, orang yang wafat karena terkena penyakit ta'un. Yang kedua al-mabtunu, orang yang meninggal atau wafat karena terkena sakit perut. Wal gharqu, dan orang yang meninggal karena tenggelam. Wasahibul hadmi, dan orang yang meninggal atau wafat karena reruntuhan bebangunan. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang kelima orang yang mati syahid karena dia berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan syahid, dalam keadaan yang terbaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'du. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya juga yang merupakan tanda husnul khotimah, bisa kita ketahui pada seorang itu husnul khotimah adalah seorang wanita yang meninggal anaknya ketika masih dalam keadaan bayi atau ketika dia melahirkan. Kata Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, wal mar'atu taqtuluha waladuha, dan seorang perempuan atau wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya, yaitu anaknya lahir sehingga membuat perempuan tadi meninggal. Jam'a'u syahadatin, maka dia termasuk golongan yang syahid. Yajurruha waladuha bisaroriha ilal jannah, kelak anaknya akan menarik dengan yaitu ari-arinya atau tali pusarnya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang husnul khotimah di antaranya adalah orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, dan juga orang yang meninggal karena sakit yaitu radang pada selaput dadanya. Dan ini disampaikan di dalam hadis yang sangat panjang di dalam hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan berkenaan dengan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal karena membela hartanya, maka dia syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa saja yang membela yaitu keluarganya dan dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal membela agamanya, maka dia syahid. Man kutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa meninggal dalam keadaan membela darahnya, maka dia syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, bahwasannya di antara kiat-kiat atau cara agar kita bisa diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yang disebutkan oleh para ulama minimalnya ada 3. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah mudawamatu at-ta'ah, yaitu kontinunya kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semua amal salih berusaha kita kerjakan secara istiqomah, mudawamah, kontinu. Yang kedua, yang dapat menjadikan akhir hayat kita husnul khotimah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan pada hadis yang sudah kami sampaikan di khutbah sebelumnya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami di dalam ketaatan terhadapmu.
dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di dalam keadaan husnul khotimah, di dalam keadaan muslimin. Dan yang ketiga, di antara cara atau kiat agar akhir hayat kita husnul khotimah adalah mengerahkan kemampuan kita untuk memperbaiki diri, untuk bermuhasabah diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari kita yang sempurna. Tidak ada dari kita yang tidak berdosa. Tidak ada dari kita yang tidak pernah berbuat salah. Setiap kita pasti berbuat salah. Namun kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu memang suka berbuat dosa dan salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah orang yang bertaubat. Kita hendaknya bermuhasabah diri, senantiasa terus-menerus bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita akan kekurangan-kekurangan kita, akan kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi sehingga sampai akhir hayat kita dimudahkan untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, diwafatkan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fusuqi wan nifaqi war riya'i. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.